Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sungguh berbahagia dan kita sangat bersyukur untuk hari ini atas berkat Tuhan yang mengaruniakan atau melanjutkan kembali kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan semua aktivitas kita sepanjang hari, marilah kita berikan waktu sejenak untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 38, telah kutemukan dasar kuat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudaraku, Alkitab secara gamblang menjelaskan bahwa pembebasan umat manusia dari dosa dan maut merupakan hak prerogatif dari Allah yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh unsur apapun dan dari pihak manapun, termasuk dari manusia itu sendiri. Sesungguhnya dari permulaan dunia ini, Allah telah merancangkan keselamatan hidup kepada umat manusia. Itu sebabnya setelah diciptakan, Allah lalu menempatkan manusia untuk hidup di Taman Eden. Namun dosa merasuki manusia, membuatnya melawan dan memberontak terhadap rancangan Allah. Manusia pun diusir keluar dari Taman Eden. Mulailah manusia hidup dalam belenggu dosa dengan berbagai penderitaan dan kesusahan yang menimpanya. Manusia tidak cukup berdaya dengan segala yang ada dalam dirinya untuk membebaskan dirinya dari belenggu dosa. Bahkan semakin ia berusaha dengan segenap kemampuannya, malah ia semakin mengalami keterpurukan. Sebab iblis tiada hentinya membuat segala upaya untuk menaklukkan dan memperbudak manusia. Alkitab bersaksi bahwa dosa dan iblis takluk hanya kepada kuasa Allah. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus anak Allah tatkala ia datang ke dunia ini. Misi Kristus sangat jelas, sebagaimana yang diembankan oleh Allah Bapa kepadanya, yakni membebaskan seluruh umat manusia dari belenggu dosa dan maut. Ini yang dipersaksikan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan yang dikirimkannya kepada Rasul Timotius, dengan maksud meneguhkan Timotius agar tetap tekun, setia, dan tidak takut dalam pemberitaan Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang sejak semula telah dikerjakan oleh Allah untuk keselamatan hidup manusia.
Lalu apa yang bisa kita petik dari firman ini dalam hidup kita? Sama seperti kepada Timotius, firman ini mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan. Pertama, peliharalah keselamatan hidup yang telah dikerjakan Allah sejak semula. Betapa berharga dan mulianya keselamatan hidup, sampai Ia rela mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mencurahkan darahnya di kayu salib. Kedua, isilah hidup dalam keselamatan itu, yakni sebagai sarana untuk pemberitaan kasih karunia Allah kepada dunia ini. Dimanapun saudara beraktivitas dan menjalankan tugas tanggung jawabmu, atau dengan siapapun saudara berinteraksi hari ini, hendaklah kasih karunia Allah mengalir dan terpancar dari hidupmu. Salam sehat bagi kita, Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu hari ini. Sempurna berkat-Mu dalam hidup kami, baik hidup jasmani maupun hidup rohani, yang selalu Tuhan pelihara dengan pemberitaan firman-Mu bagi kami. Kiranya tolong kami dalam hidup hari ini untuk mengerjakan segala sesuatu seturut firman-Mu. Pakailah kami sebagai pemberitaan Injil-Mu kepada dunia ini, supaya dunia mengenal-Mu dan hidup dalam kasih karunia-Mu. Berkatilah rumah tangga kami, suami, istri, dan anak-anak, sehingga beroleh kedamaian. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu dalam pekerjaan, usahanya, dan harapannya. Tolonglah mereka yang masih sakit, berilah kesembuhan dan kesehatan kepada mereka. Dengarkanlah kami, ya Allah, dalam Kristus Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan dan juga interaksi kita hari ini. Kita sehat semua. Horas.